Di alam semesta ini, ada sebuah lelucon kimiawi yang aneh. Sesuatu yang dianggap paling menjijikan oleh manusia, kotoran hewan ternak, justru menjadi tempat lahirnya salah satu organisme paling misterius di muka bumi. Di Indonesia, kita menyebutnya secara harfiah, jamur tai sapi. Dunia sains memberinya nama Psilocybe cubensis. Organisme kecil ini tidak memiliki gigi, tidak memiliki racun yang mematikan sel seperti sianida, dan tidak membakar organ seperti metanol. Namun, jika 1 gram saja zat dari jamur ini masuk ke aliran darah Anda, seluruh persepsi Anda tentang kenyataan akan runtuh. Warna memiliki suara, dinding ruangan bernafas, dan Anda lupa siapa nama Anda atau apakah Anda manusia atau bukan. Banyak yang mengira ini hanyalah mabuk atau halusinasi kacangan. Tapi sains modern menemukan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Zat ini tidak sekedar membuat Anda pusing. Ia meretas sistem operasi otak Anda, menghubungkan kabel-kabel syaraf yang seharusnya terpisah, dan mematikan ego manusia. Di video Bisa Kimia kali ini, kita akan melakukan perjalanan mikroskopis dari tumpukan kotoran di padang rumput, masuk ke laboratorium kimia, hingga ke pusat terdalam otak manusia. Siapkan sabuk pengaman neuron Anda. Kita akan membedah sains di balik magic mushroom. Perjalanan kita dimulai dari level molekular. Zat aktif utama dalam jamur ini bernama psilocybin atau psilocybin. Struktur kimianya cukup stabil. Namun ada satu rahasia yang jarang diketahui orang awam. Psilocybin sebenarnya adalah zat penipu. Ia hanyalah prodrug. Artinya, saat Anda menelan jamur ini, zat psilocybin itu sendiri tidak memberikan efek apa-apa pada otak. Ia belum aktif. Keajaiban kimia baru terjadi saat ia masuk ke dalam pabrik kimia tubuh kita, yaitu hati atau liver. Di sana, enzim tubuh kita memotong satu gugus fosfat dari molekul psilocybin. Proses ini disebut defosforilasi. Psilocybin kehilangan baju pelindungnya dan berubah wujud menjadi senyawa baru bernama psilosin. Ingat nama ini, psilosin. Inilah pelaku utamanya. Sekarang perhatikan baik-baik layar Anda. Di sebelah kiri adalah psilosin. Di sebelah kanan adalah serotonin. Zat kimia alami di otak kita yang mengatur rasa bahagia, tidur, dan emosi. Mereka bagaikan pinang dibelah dua. Strukturnya nyaris identik. Keduanya memiliki kerangka dasar yang sama bernama cincin indole. Karena kemiripan struktur inilah, psilosin bisa melakukan aksi spionase tingkat tinggi. Ia bisa menyusup melewati blood-brain barrier atau sawar darah otak, benteng pertahanan paling ketat di kepala kita, karena penjaga gerbang mengira ia adalah serotonin, si kurir pembawa kebahagiaan. Padahal yang masuk adalah peretas yang siap mengacaukan sistem. Begitu masuk ke otak kita, psilosin tidak menyerang sembarangan. Ia mengincar target spesifik, reseptor serotonin tipe 5-HT2A. Untuk memahami kekacauan yang terjadi, kita harus paham dulu bagaimana otak normal bekerja. Otak Anda setiap detik menerima jutaan data, suara AC, detak jam dinding, tekstur baju di kulit, cahaya lampu. Jika semua data ini masuk ke kesadaran Anda sekaligus, Anda akan gila. Maka otak punya organ bernama talamus. Fungsinya sebagai filter atau penyaring. Ia membuang info yang tidak penting dan hanya meneruskan info penting ke kesadaran Anda. Saat psilosin menempel pada reseptor 5-HT2A di talamus, ia membuka paksa pintu bendungan itu. Filter otak dinonaktifkan. Akibatnya, tsunami informasi. Data sensorik yang biasanya dibuang, kini menyerbu masuk ke kesadaran Anda tanpa disaring. Anda tiba-tiba bisa mendengar suara detak jantung Anda sendiri sekeras drum. Anda bisa melihat pola serat pada karpet lantai sejelas mikroskop. Warna menjadi 100 kali lebih tajam. Otak Anda tidak sedang berhalusinasi menciptakan benda yang tidak ada. Otak Anda hanya sedang kewalahan menerima realitas yang biasanya disembunyikan oleh talamus. Anda melihat terlalu banyak kenyataan. Tapi efek visual hanyalah kulit luarnya.
perubahan paling radikal terjadi pada siapa Anda. Di otak kita ada sebuah jaringan syaraf disebut Default Mode Network atau DMN. Ini adalah tempat tinggal ego Anda. DMN aktif saat Anda melamun, memikirkan masa lalu, merencanakan masa depan, dan merenungkan tentang diri saya. DMN lah yang membuat Anda merasa terpisah dari orang lain. DMN yang bilang, ini aku, itu kamu. Ini uangku, itu masalahmu. Penelitian scan otak dari Imperial College London menunjukkan fakta mengejutkan. Saat seseorang berada di bawah pengaruh psilocybin, aliran darah ke DMN menurun drastis. DMN dimatikan total. Fenomena ini disebut ego dissolution atau kematian ego. Ketika ego mati, batas antara diri sendiri dan dunia luar menghilang. Pengguna jamur sering melaporkan sensasi menyatu dengan alam semesta. Mereka merasa menjadi pohon, menjadi angin, atau menjadi lantai. Bukan karena mereka gila, tapi karena bagian otak yang bertugas memberi label ini aku sedang cuti bekerja. Bagi sebagian orang, ini pengalaman spiritual yang indah. Tapi bagi yang lain, kehilangan jati diri ini adalah teror yang mengerikan. Apa yang terjadi ketika sang manajer atau DMN berhenti mengatur lalu lintas? Terjadi pesta liar antar bagian otak. Dalam kondisi normal, bagian otak penglihatan hanya bicara dengan penglihatan. Bagian pendengaran hanya bicara dengan pendengaran. Mereka bekerja di departemen masing-masing. Tapi data fMRI menunjukkan di bawah pengaruh psilocybin terjadi hiperkonektivitas global. Bagian otak yang seumur hidup tidak pernah berkomunikasi, tiba-tiba saling bertukar pesan. Inilah penyebab sinestesia. Jalur audio bocor ke jalur visual. Anda mendengarkan lagu Mozart, tapi mata Anda melihat ledakan warna ungu dan emas setiap kali nada tinggi dimainkan. Anda melihat lukisan merah, tapi lidah Anda merasakan rasa manis. Otak Anda mengalami korsleting massal, tapi uniknya, korsleting ini tidak merusak, melainkan menciptakan pola kognitif baru yang sangat abstrak. Sains menduga inilah alasan kenapa sebagian orang merasa mendapatkan ide kreatif atau wahyu setelah pengalaman ini. Karena otak mereka menghubungkan konsep-konsep yang sebelumnya tidak pernah terhubung. Namun narasi ini tidak akan lengkap tanpa peringatan keras. Otak yang terbuka lebar tanpa filter adalah pedang bermata dua. Jika banjir informasi tadi membawa memori traumatis, ketakutan terpendam, atau monster dari alam bawah sadar Anda, tidak ada filter talamus yang bisa menahannya. Inilah bad trip, neraka di dalam pikiran sendiri. Kecemasan yang diamplifikasi ribuan kali lipat. Karena DMN logika waktu mati, 5 menit ketakutan bisa terasa seperti 5 tahun penyiksaan. Pengguna merasa terjebak dalam kegilaan abadi. Dan ada risiko kerusakan permanen, HPPD, atau Hallucinogen Persisting Perception Disorder. Bagi sebagian orang yang apes, pintu filter tadi tidak tertutup rapat kembali setelah obat habis. Mereka terus melihat jejak visual, kilatan cahaya, atau visual snow seumur hidup. Seperti layar TV rusak yang tidak bisa diservis. Di Indonesia, zat ini masuk narkotika golongan 1. Sanksi hukumnya berat. Dan resiko merusak stabilitas mental permanen adalah harga yang terlalu mahal untuk sebuah wisata otak. Jamur tai sapi, Psilocybe cucensis, organisme sederhana yang tumbuh di atas limbah, namun memegang kunci untuk membedah cara kerja kesadaran manusia. Melalui zat ini, sains belajar bahwa realitas yang kita lihat sehari-hari hanyalah halusinasi terkontrol yang disepakati oleh otak kita. Kita tidak melihat dunia apa adanya. Kita melihat dunia sebagaimana otak kita menyaringnya. Pelajaran terbesarnya bukanlah anjuran untuk mencobanya. Justru sebaliknya. Kita jadi mengerti betapa berharganya fungsi otak yang normal. Bayangkan betapa lelahnya jika kita harus melihat setiap detil, mendengar setiap frekuensi, dan merasakan setiap koneksi setiap saat. Filter otak kita adalah anugerah terbesar yang membuat kita bisa hidup tenang, bekerja, dan bermasyarakat. Menjaga kewarasan filter itu adalah tugas kita. Biarkan misteri itu tetap menjadi sains, tanpa perlu kita pertaruhkan nyawa kita untuk memasukinya. Terima kasih telah menemani investigasi panjang ini.